Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mutiara Dima, Mario Rendiano Satrio, Teresia Davosa, dan Nicholas Liman. Di sini kami akan membuat tutorial cara membangun dua sistem basis data dengan studi kasus tentang koperasi dan penjualan kosmetik. Langsung saja kita buka di Exam. Baik, di sini kita aktifkan Apache serta MySQL. Kemudian kita buka di Google Chrome. Lalu kita ketik localhost, kemudian di php myadmin. Selanjutnya, kami akan merancang basis data mengenai koperasi. Jadi langsung kita buka di basis data. Nama basis datanya koperasi. Kemudian klik dibuat. Nama tabel pertama, tabel anggota. Jumlah kolomnya 7. Kemudian kita kirim. Baik, di dalam tabel anggota ada ID anggota. Kemudian kedua ada nama anggota. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian ada tempat lahir. Selanjutnya ada alamat. Dan ada kode ID jabatan. Untuk jenisnya ID anggota kita gunakan ID anggota jenisnya in, kemudian nama anggota jenisnya teks, kemudian jenis kelamin kita gunakan teks juga, tempat lahir kita gunakan date, alamat kita gunakan teks, ID jabatan kita gunakan in. Kemudian untuk panjang atau nilainya ID anggota, panjang nilainya kita isi 8. Kemudian nama anggota kita isi 25, jenis kelaminnya 2, date and time kita isi 8, alamatnya 25, ID jabatan 8. Kemudian bawaannya kita kasih null. Selanjutnya untuk indeks ID anggotanya kita kasih primary. Lalu kita klik kirim. Baik, di tabel anggota ada ID anggota yang merupakan primary key, kemudian ID jabatan merupakan foreign key. Jadi kita langsung simpan. Seperti ini. Selanjutnya kita langsung isi tabelnya, jadi klik ditambahkan. Kemudian untuk ID anggotanya kita kasih 00008. Kemudian nama anggotanya Mutiara Dima. Jenis kelamin perempuan P. Kemudian tempat
lahir Kupang dan alamatnya di Kupang. ID jabatan oke, seperti ini, kemudian kita kirim. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel baru, klik di baru. Kemudian untuk tabel kedua, tabel pinjaman. Jumlah kolomnya ada 6, 7. Kemudian kirim. Di dalam tabel pinjaman ada ID pinjaman, ID pinjam, kemudian tangga angsur, kemudian ID angsur, maaf, di sini ada tanggal pinjam, kemudian ada jumlah pinjam, kemudian kali angsur, kemudian jumlah angsur, kemudian bunga, dan yang terakhir total angsur. Selanjutnya untuk jenisnya ID pinjam, jenisnya in, tanggal pinjam kita gunakan date, jumlah pinjam kita gunakan teks, kemudian kali angsur kita gunakan teks juga, jumlah angsur kita gunakan teks, bunga kita gunakan teks juga, kemudian total angsurnya kita gunakan teks. Selanjutnya untuk panjang dan nilainya, ID pinjam kita kasih 8, kemudian tanggal pinjam kita kasih 12, kemudian jumlah pinjam kita kasih 25, kali angsur 25, jumlah angsur 25, kemudian bunga 25. Selanjutnya untuk total angsur juga kita kasih 25. Untuk bawaan kita kasih 0. Kemudian di tabel pinjaman, ID pinjaman ini merupakan primary. Kirim. Selanjutnya kita simpan. Seperti ini. Kemudian kita selanjutnya buat tabel baru, yaitu tabel angsur. Selanjutnya kita buat tabel angsur, nama tabelnya angsur. Kemudian jumlah kolomnya ada 6. Kirim.
Untuk di dalam tabel angsur ada ID angsur, ada tanggal angsur, ada ID pinjam, ada sisa angsur, kemudian ada sisa pinjaman. Untuk jenisnya kita gunakan in, ID angsur in, kemudian tanggalnya kita gunakan date, ID pinjam kita gunakan in, sisa angsur kita gunakan teks, sisa pinjaman kita gunakan teks. Untuk panjang ID angsur kita kasih 8, tanggalnya kita kasih 12, ID pinjam kita kasih 8, sisa angsur kita kasih 25, sisa pinjaman kasih 25. Kemudian untuk bawaannya 0, tanggal juga kita gunakan 0, ID pinjam juga kita gunakan 0, sisa pinjaman kita gunakan 0. Untuk di tabel angsur, ID angsur merupakan primary key dan ID pinjam merupakan foreign key. Oke, langsung kita simpan. Jadinya seperti ini. Ya, di sini saya akan melanjutkan tabel keempat yang dibuat oleh Teresia Davrosa. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Meroniro Satrio. Ya, kita mulai, kita ketik. Lalu kita ketik total bunga. Terus ya, langsung saja kita isi tabel yang ada 4 di bawah ini. Dari pinjaman. Oke. ID jabatan. Nama jabatan. Saya stop tadi. Kita lanjutkan. Ini kita isiin. Ini ya, semua yang berkaitan dengan ID selalu dengan in. Ini kita pakai teks. Semua kita pakai dulu 8. Ya, di indeks kita akan isi primary.
kita akan mengirimkan. Simpan. Ya, kita akan simpan. Dari sini kita akan membuat tabel baru. Sini kita tulis jabatan. Di kolom ini kita isi ya. Di kolom kedua nama jabatan. Kolom ketiga gaji pokok. Di jenis kita pilih ini. Teks ini dengan jabatan ini teks. Gaji pokok juga teks. Sini di panjang nilai saya pilih 8. Ini juga 8. Sini di bawahan 0. Di indeks kita pilih nilai. Ya, kita akan kirim. Setelah kirim kita simpan. Sini kita akan membuat kolom baru. Ya, kita akan membuat tabel baru. Nama tabelnya simpanan. Data JNR transaksi. Di jenis sini kita pilih di sini kita pilih teks. Di panjang nilainya pilih 8. Di indeksnya
kita akan mengirimkannya, simpan. Oh ya, maaf Pak, bawaannya belum. Sini kita pilih 0. Kita kirim. Maaf Pak. Ya, terima kasih Pak. Tutorial untuk database yang pertama sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dima. Di sini saya akan membuat database yang kedua, yaitu penjualan kosmetik. Kita klik baru ini untuk membuat database yang baru. Tampilannya seperti ini. Kita langsung beri nama. Penjualan kosmetik, kemudian kita klik buat. Kita langsung buat saja tabel yang pertama, yaitu saya akan masukkan tabel barang dengan jumlah kolomnya ada 5. Kita langsung klik kirim. Oke. Di sini saya akan masukkan ID barang, nama barang, harga, ID supplier, kemudian stop, kemudian kita isi jenis. Oke, ini saya isiin nama barang, teks, kemudian harga, kita pilihin, stok juga ini, oke, semuanya ini. Kemudian kita isi panjang nilai. Bawaannya kita isi semuanya dengan nil. Di bagian ID barang kita beri dia sebagai primary. Kemudian di sini ada ID supplier ini sebagai foreign key. Klik simpan. Tabel baru. ID supplier. Beri nama tabel supplier. ID supplier. Nama supplier. Alamat. Bagian ID-nya saya isiin. Kita rubah teks. Oke, kita pin. Kita isi dengan nil. Kita beri primary pada ID supplier. Kirim, klik simpan.
kita bikin tabel transaksi ID barang, ID pembeli, tanggal, keterangan. Tanggalnya kita ganti dengan date, X, barang, ID pembeli, bawahnya kita ganti dengan U. Jadi barangnya kita dari primary, kita simpan. Kita next ke tabel berikutnya, tabel pembayaran. Tanggal bayar, total bayar. Di sini ada ID transaksi, tanggal bayar, kita isi timestamp. Kita isi dengan no. ID pembayarannya kita ID transaksi sebagai foreign key-nya, kemudian kita klik simpan. Oke, tanggal bayar semuanya 6. Oke, kita rubah 6. Kita bikin tabel baru lagi. Ada ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, alamat, alamat kita isi teks, nama pembeli kita ganti dengan teks. Oke. Kita ganti dengan 0 semuanya. Pembeli kita jadikan sebagai primary, kita kirim, kita klik simpan. Oke, baik. Jadi di bagian penjualan kosmetik ini ada beberapa tabel yang sebagai database-nya seperti ini. Oke. Jika
Ini untuk memberi isi pada tabel barang. Di sini saya isi satu sebagai contoh saja. Cuman kita klik kirim untuk untuk cek kembali. Saya mengisikan satu, maka dia muncul satu. Jadi hanya ini saja database tentang penjualan kosmetik. Baik, sekian saja video tutorial dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang membuat tutorial database tentang koperasi dan juga penjualan kosmetik. Sekian.